إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله ittaqullah haqqa taqwa faqad fazal muttaqun wa ati'u haqqa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. وقال الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah sebagai wujud syukur kita atas kenikmatan dan kerahmatan yang Allah limpah ruahkan kepada kita. Mari pula kita perbanyak salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada beliau, pemuliaan dan pengagungan kita kepada beliau, dan mudah-mudahan sekaligus sebagai penegas dan penjaga keistiqomahan kita di jalan Islam, jalan sunnah dan jalan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Allah Ta'ala, tidak ada kenikmatan tertinggi, teragung, termulia yang harus lebih banyak kita ingat dan upayakan untuk kita syukuri kecuali kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan kenikmatan hidayah menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita syukuri, bahwa kita diberi hidayah Allah sesuai dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ditunjukkan untuk kita jalan orang-orang Allah beri nikmat tertinggi, nikmat hidayah dan keimanan. Kita bersyukur sebagai orang beriman, kita bersyukur sebagai orang Islam, kita bersyukur sebagai bagian dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu cara, bentuk dan bukti syukur kita atas kenikmatan tertinggi sebagai orang Islam ini adalah kita terus berusaha untuk menjaga keimanan, keislaman dan ketakwaan ini
termasuk dengan cara kita terus berusaha mengevaluasi kualitas keimanan, keislaman dan ketakwaan kita. Ini yang harus terus kita muhasabai, kita evaluasi. Betulkah kita sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang ketika para ulama, pencatat sejarah, biografi para ulama sahabat dulu, lalu kemudian menceritakan seseorang yang masuk Islam, lalu kemudian dikatakan dalam kutub tarajim, kitab-kitab biografi para ulama, fulan aslama wa hasuna islamuhu, si fulan masuk Islam dan baik Islamnya, menjadi baik Islamnya, menjadi istimewa Islamnya, menjadi hebat Islamnya. Ini yang para jamaah Allah Ta'ala, jika kita ingin mensyukuri keimanan dan keislaman kita sebagai nikmat tertinggi ini, kita harus terus mengingatkan diri kita, menegur diri kita, bertanya kepada diri kita setiap hari, sudahkah Islam saya sudah baik? Karena keislaman dan keberislaman kaum muslimin itu bermacam-macam. Islam sebagai dinullah, sebagai dinul Al-Quran, dinus sunnah. Islam sebagai agama Allah satu, tidak ada duanya. Tapi bagaimana kaum muslimin berislam itu bermacam-macam, berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang paling baik, ada yang istimewa baiknya, ada yang luar biasa baiknya. Kalau ada yang baik berarti juga ada yang buruk, ada yang lebih buruk, ada yang semakin buruk. Jika kita ingin mensyukuri kenikmatan tertinggi ini, setiap hari kita perlu bertanya, apakah dengan bertambahnya nikmat waktu dalam hidup kita yang Allah berikan kepada kita, itu bertambah pula kualitas keimanan dan keislaman kita. Salah satu cara untuk kita mengukur adalah, sudahkah kita menerima Islam ini dan berislam itu sebagai akidah, sebagai ideologi, sebagai keyakinan yang semestinya menjadi way of life kita, pondasi hidup kita, panduan hidup kita, guidance dalam hidup kita, bahkan pendikte dalam hidup kita. Itu kalau Islam itu kita terima dan kita berislam itu Islam sebagai akidah. Akidah membentuk kepribadian, membentuk karakter, mengarahkan jalan, menstabilkan kehidupan. Seorang muslim punya syakhsiyah yang namanya syakhsiyah Islamiyah. Mengapa di dalam Islam banyak sekali hukum-hukum Islam yang ditetapkan itu, kalau kita tanya mengapa? Agar kalian tidak sama dengan umat lain. Berbedalah dengan Yahudi, berbedalah dengan Nasrani, berbedalah dengan kaum musyrikin. Karena seorang muslim itu dengan akidah la ilaha illallah punya syakhsiyah mustaqillah, kepribadian yang unik, yang berbeda dan istimewa. Sudahkah kita punya syakhsiyah Islamiyah itu? Yang bisa tampak mulai dari raut wajah kita, tampilan kita, tutur kata kita, sikap kita, pilihan hidup kita, kerja kita, akhlak dan moral kita terlihat, tercermin akidah la ilaha illallah itu di situ. Hidup dalam berbagai aspeknya itu pilihan. Dan ketika kita memilih dalam hidup kita, dalam bidang apapun,
dalam aspek kehidupan apapun, kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan jalan yang dalam hadis katakan bahwa itu subul. Wa anna hadhihi sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Jalan Islam hanya satu. Tapi dalam kehidupan ini banyak jalan-jalan yang lainnya. Betulkah saat kita dihadapkan pada pilihan jalan dalam kehidupan apapun, latar belakang yang mendasari kita untuk memilih, menentukan pilihan kita, yang mendikte kita, pertimbangan utama kita adalah kepentingan akidah Islam. Kalau Islam sebagai akidah itu perlu kita evaluasi, ataukah Islam itu selama ini hanya sebatas simbol, hanya sebatas label, hanya sebatas legalitas, formalitas. Kita praktekkan pun sebagai praktek ritual yang kering, rutinitas kita lakukan, azan terdengar kita sholat bergerak. Islam kita pelajari sebagai ilmu pengetahuan, bukan sebagai akidah. Karena ketika kita mempelajari Islam, memahami Islam, dan mengerti tentang Islam, ini sebagai akidah, kita akan mengejawantahkannya seoptimal yang mampu kita lakukan. Kita akan menginternalisasikannya dalam kepribadian kita, menyatu dalam diri kita. Selama ini kita syukuri bagaimanapun umat Islam banyak, dan di negeri ini umat Islam mayoritas, masih mayoritas, kita syukuri. Tapi perlu kita pahami bahwa Allah menjamin bahwa Islam tidak akan pernah hilang dan lenyap dari muka bumi Allah ini. Dalam kondisi seburuk apapun, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin al-haq, akan senantiasa ada sekelompok umat Islam yang tetap istiqomah di atas kebenaran Islam. Itu terjamin. Tapi Allah tidak menjamin bahwa Islam tidak akan lenyap dari bumi Indonesia. Allah tidak menjamin kalau Islam ini akan lenyap dari bumi Surabaya. Tidak ada jaminan itu. Kita syukuri bahwa Islam masih mayoritas di negeri ini, di Jawa Timur ini, dan di Surabaya ini. Tapi seperti yang sering saya katakan, jangan pernah dalam hidup memustahilkan yang mungkin, sebagaimana jangan memungkinkan yang mustahil. Mungkin saja, yang dijamin tidak akan lenyap dari bumi Allah, dimanapun bumi itu. Tapi di bumi Indonesia tidak ada jaminan, sehingga mungkin. Dan di antara yang semakin menguatkan kemungkinan itu adalah ketika kaum muslimin menerima Islam dan berislam itu tidak ideologis. Menerima Islam tidak sebagai akidah. Islam dikurung di masjid. Islam hanya ngurus masjid. Islam nggak ada hubungannya dengan jalan, dengan pasar, dengan kantor, dengan sekolah. Orang Islam rajin sholatnya, bacaan Qurannya bagus. Tapi Islam dipojokkan, Islam diinjak-injak, Islam terancam. Ingat pun tidak, sadar pun tidak, peduli pun tidak, bahkan bertanya pun. Tiap hari kita bertanya tidak kepada diri kita, bagaimana keadaan Islam hari ini? Di kampung saya
di RT saya, di desa saya, kelurahan saya, kecamatan saya, kota saya, negeri saya. Fi khair am fi syarr, dalam kebaikan atau keburukan, dalam kelapangan atau kesempitan, diberi keluasaan atau bahkan dihimpit. Kalau Islam sebagai akidah, seperti yang tadi saya kutip di awal khutbah, firman Allah dalam surat Al-An'am, seseorang yang beriman dan berislam, dan Islam sebagai akidah itu seperti yang Allah firmankan di situ, qul inna salati, katakan sesungguhnya salatku, ibadah sembelihanku, hidup dan matiku hanya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Tapi untuk Allah bukan teoritis, untuk Allah perlu bukti. Untuk Allah artinya untuk Islam, untuk izzatul Islam, untuk kepentingan dakwah Islam, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kalau kita menerima Islam sebagai akidah, minimal kita selalu ingat kemaslahatan Islam, dakwah Islam dan kaum muslimin. Lebih baik lagi kalau kita selalu dijadikan sebagai pertimbangan. Cari jodoh, pertimbangan utamanya nomor satu, pertimbangan kemaslahatan Islam. Cari pekerjaan, pertimbangan utamanya adalah Islam. Pekerjaan saya ini akan meninggikan Islam atau bahkan memerosotkannya. Mencari tempat tinggal bahkan, dan melakukan apapun di antara pilihan-pilihan kehidupan kita. Kalau kita menerima Islam dan Islam sebagai akidah kita, Islam yang mendikte kita, karena hidup kita lillahi rabbil alamin, dan itu lillahi Islam. Ini yang penting untuk kita introspeksi dan evaluasi. Ketika kita syukuri masya Allah dan alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, umat Islam mayoritas, umat Islam banyak, umat Islam yang salat masya Allah. Tapi kita harus terus berusaha untuk meningkatkan. Di saat yang sama kita prihatin umat Islam yang rajin salatnya, memenuhi masjid, berzikir, baca Quran, tapi kepeduliannya kepada Islam masih sangat rendah, masih sangat lemah. Kalau sudah peduli saja tidak, sulit diharapkan untuk dia bisa berkontribusi untuk Islam. Berpikir saja tidak, kecil diharapkan untuk dia bisa berbuat sesuatu ketika Islam itu dipojokkan, Islam dipinggirkan, Islam itu dikoyak-koyak. Mudah-mudahan salah satu bentuk syukur kita atas kenikmatan hidayah iman Islam ini, kita terus berusaha mengevaluasi, sudahkah kita menerima Islam sebagai akidah? Dan itu kita buktikan tiap hari. Kita bertanya, apa kabar Islam? Apa kabar Islam saya? Apa kabar dakwah Islam saya? Apa kabar saudara-saudara kita? Fi khair am fi syarr, dalam kebaikan atau keburukan. Terus pertanyaan berikutnya ketika itu muncul, apa yang bisa saya buat untuk Islam membuktikan inna, jadi wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin sebagai bukti untuk itu apa yang bisa saya berikan untuk Islam? Apa yang sudah saya berikan untuk Islam hari ini? Kemaslahatan Islam. Mudah-mudahan kita terus bisa meningkatkan kualitas keislaman kita, dan kaum muslimin juga betul-betul bisa menjadi muslim-muslim ideologis, muslim-muslim yang berkarakter akidah Islam, memiliki kepribadian syakhsiyah Islamiyah yang sebagaimana dituntunkan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh sunnah baginda Rasul SAW. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li salim muslimin kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru ala taufiq imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li syani wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh ad'a li ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi
واختفى أثره واتبع سنته وجاهد جهاد الدين. Amma ba'du, para jamaah Allah Ta'ala, sebagaimana hidup ini seperti yang tadi saya sebutkan adalah penuh dengan pilihan-pilihan. Hidup ini juga kompetisi, hidup ini juga pertandingan, hidup ini bahkan juga pergumulan dan pergulatan, bahkan hidup ini juga peperangan. Itu tidak mungkin tidak. Ada perebutan, ada pertikaian, ada peperangan karena kepentingan materi, kepentingan jabatan, kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, kepentingan apapun. Tapi satu hal yang tidak boleh kita ingat, bahwa dalam memperebutkan pengaruh dan posisi dalam kehidupan ini, itu salah satu kepentingan yang tidak mungkin hilang adalah kepentingan ideologi, kepentingan akidah. Setiap pembawa akidah pasti dia akan membela, bergerak dalam berbagai aspek kehidupannya itu didikte oleh akidahnya, oleh ideologinya, oleh keyakinannya, hak atau batil. Dan mereka akan bersekongkol, berkonspirasi, bekerja sama. Seperti yang Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang perusak itu saling berwalak, saling memberikan loyalitas, saling memberikan dukungan, saling memberikan penguatan, dan saling bekerja sama. Tentu dalam kekafiran, kerusakan, dan kejahatan mereka. Allah mengatakan, jika kalian orang beriman tidak melakukan yang seperti itu, hidup itu didikte akidahnya, sebagaimana mereka bergerak didikte akidah dan keyakinan batilnya. Semua kelompok umat di luar Islam, mayoritas mereka bergerak itu didikte oleh akidahnya. Jangan pernah percaya ada seseorang yang beragama dan berideologi terus kemudian tidak mementingkan ideologi dan akidahnya. Dia berarti bukan penganut agama yang baik di agamanya. Orang yang beragama, berkeyakinan, berideologi itu pasti bergerak itu didikte akidahnya, ideologi dan kepentingan kelompoknya. Yang kita sayangkan, kecuali mayoritas umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, rajin sholatnya kita syukuri, rajin puasanya kita syukuri, rajin haji dan umrahnya kita syukuri, tapi bergerak dalam hidup ini dan menentukan pilihan-pilihan langkah dalam hidupnya tidak didikte dan didasarkan kepada akidah. Hanya karena takut ketika kita mempertimbangkan akidah kita itu dituduh teroris, dituduh radikalis, dituduh ekstremis. Itu cap-cap yang siap ditujukan kepada siapa saja yang sejak pagi hari bergerak dalam hidupnya, itu yang dia ingat pertama kali adalah akidahnya. Dan kita harus tahu bahwa umat lain juga seperti itu, bersosial karena akidah, berpolitik karena akidah, berekonomi karena akidah, kecuali Ahlussunnah wal Jamaah. Mari kita sadar, karena jika kita tidak perbaiki, maka yang tidak mustahil tadi ya tidak mustahil terjadi, bahwa Islam Ahlussunnah wal Jamaah pun itu tidak mustahil untuk lenyap dari bumi Indonesia. Marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam hadis riwayat Imam Muslim sahih, beliau bersabda, man shalla 'alaihi salatan sallallahu alaihi asyra, barang siapa yang mengucapkan salawat sekali saja untukku, maka Allah akan membalasnya 10 lipat rahmat untuknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان اليوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام المسلمين وأذل الشرك المشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وأراد عقيدتنا وأراد أخوتنا وإخواننا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل دائرة سوء عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. أقم الصلاة.